Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bersama saya di video ini. Dalam hal ini saya akan membahas suatu isu yang berkenaan dengan dunia atau global. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah isu yang berkaitan dengan mata kuliah dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah isu yang berkaitan dengan persona non grata. Jadi mungkin untuk isu tersebut berkaitan dengan menganalisis pemberian status persona non grata kepada Antonio Guterres sebagai Sekjen Dewan Keamanan PBB oleh Israel. Nah, sebelum itu tentu untuk bisa menganalisis isu ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu persona non grata. Nah, berdasarkan pada sumber literatur, persona non grata adalah istilah hukum yang berarti orang yang tidak diinginkan atau tidak diterima. Frasa ini berasal dari bahasa Latin, yaitu persona yang berarti orang dan non grata yang berarti tidak menyenangkan. Dalam diplomatik, persona non grata merujuk pada diplomat asing yang diminta untuk dipanggil kembali ke negara asalnya. Hal ini bisa terjadi apabila diplomat tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas seperti campur tangan dalam urusan negara penerima, terus spionase atau sebagai mata-mata di sebuah negara tersebut, atau sikap yang tidak bersahabat, atau juga bisa terhadap tidak bisanya membantu penyelesaian konflik pihak-pihak negara seperti oleh pejabat maupun anggota dari suatu organisasi, seperti contohnya Dewan Keamanan PBB, baik itu sekjen atau persona lainnya. Dalam hukum dalam suatu konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, terletak di pasal 9 ayat 1 menjelaskan negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya memberitahu negara pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staf diplomatiknya adalah persona non grata, atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, negara pengirim sesuai dengan mana yang layak harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan persona non grata atau non grata atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial negara penerima. Artinya, negara penerima dapat menyatakan status persona non grata kepada negara pengirim tanpa harus menjelaskan alasannya. Jika diplomat dinyatakan persona non grata, negara pengirim harus mengambil kembali diplomat tersebut atau mengakhiri tugasnya. Secara harfiahnya, orang yang dinyatakan persona non grata adalah orang yang tidak diinginkan oleh si pemberi atau otoritas pemberi status persona non grata tersebut. Nah, di sini kita masuk ke analisis isu berkaitan dengan apa yang menyebabkan Guterres itu diberikan status persona non grata oleh Israel. Keterangan-keterangan media seusai serangan Iran ke Israel, Sekjen Dewan Keamanan PBB dinilai tidak serius menanggapi serangan yang diluncurkan Iran ke Israel dan tidak menyinggungnya dalam pernyataannya. Guterres menurut Katz, perwakilan dari Israel, tidak menganggap Guterres itu
tidak mengecam Iran atas serangan tersebut. Katz berujar Guterres gagal mengutuk dengan tegas serangan kriminal Iran terhadap Israel pada hari Selasa. Sebagai akibatnya, Guterres tidak layak menginjakkan kakinya lagi di tanah Israel. Ini merupakan bentuk dari ketidaksukaan pihak Israel terhadap peran serta Antonio Guterres sebagai sekjen PBB yang tidak melakukan sebuah tindakan yang mengecam Israel atas serangannya ke Iran, maksud saya terhadap serangannya ke Israel pada hari Selasa kemarin. Nah, dan juga Katz berdalih Guterres dan PBB masih belum menyatakan kelompok perlawanan Palestina Hamas sebagai organisasi teroris. Nah, yang ketiga itu apa dampaknya bagi penerima status persona non grata. Sebelumnya perlu saya nyatakan pemberian status persona non grata kepada seseorang yang bukan bagian darinya itu adalah suatu hal yang lumrah dilakukan, dan itu merupakan hak dari setiap kelompok, organisasi maupun negara untuk menjatuhkan status persona non grata kepada seseorang atau persona. Namun apa dampaknya bagi si penerima dan si pengirim status persona non grata tersebut? Nah, di sini saya mau bagikan menjadi dua, yaitu dampak buruknya dan juga dampak baiknya. Nah, dari sisi dampak buruk, saya mau bagikannya menjadi dua hal. Yang pertama itu bagi penerima persona non grata, dalam hal ini Antonio Guterres, Sekjen Dewan Keamanan PBB, maka selama status tersebut belum dicabut, maka tidak bisa dilakukan perjalanan ke wilayah pemberi status, dalam hal ini ke negara Israel. Yang kedua itu Guterres kehilangan powernya di negara tersebut, yaitu negara Israel. Nah, untuk dampak baiknya ada tiga hal yang saya rangkum. Yang pertama itu Guterres kemungkinan bisa mempertegas keberadaan Dewan Keamanan PBB terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah, dan berkemungkinan menciptakan kesepakatan penjatuhan hukuman berat bagi Israel, dikarenakan posisi Guterres merupakan sekjen Dewan Keamanan PBB yang tentu strategis untuk mengkawal hal tersebut. Yang kedua, bagi Dewan Keamanan PBB bisa terlaksanakannya resolusi usulan negara-negara anggota terhadap pemberhentian Israel dari keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB. Dan yang ketiga, bagi Israel, dengan status tersebut mereka bisa mengurangi sementara waktu status power Dewan Keamanan PBB di dalam wilayahnya dan pergerakannya. Itulah analisis dari saya tentang isu ini. Saya harap dengan analisis yang saya jelaskan ini bisa membantu teman-teman semua memahami isu dan status isu tersebut. Saya akhiri, apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf pada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.